Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Moh Nur Maksum, SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Dwi Tiasuti Ramadhani, mahasiswa semester 5 Program Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM G00230039. Pada hari ini, saya mengambil video micro teaching pada mata pelajaran Sejarah kelas 9 SMP dengan materi mengapresiasi dari peradaban Daulah Utsmani. Selamat menyaksikan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta yang di atas meja adalah kertas dan pensil saja ya. Untuk handphone, tumbler, silahkan dimasukkan dalam tasku. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu pemimpin untuk berdoa bersama dengan amalan bismillah serta doa mau belajar. Silahkan ketua kelasnya. Atika. Mari teman-teman, sebelum kita belajar doa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oh ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Kita presentasi dulu ya. Atika, Ibu Anjani, Sela, hadir, Kaila, hadir, oke, Siti, hadir. hadir. Yang mana ini Sitinya nih? Ini Bu. Oh, Siti Fauzia ya ini. Ini Siti? Siti. Baik. Kurang satu ya? Sela? Oh, iya. Baik. Hari ini bertemu lagi sama Bu Tias. Kira-kira tahu nggak kita belajar sejarah tentang apa hari ini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Mau belajar ya di rumah? Belum. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sebelum memulai pelajaran sejarah hari ini, Ibu ingin memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan peserta didik ini mampu untuk mengapresiasi daripada Daulah Utsmani. Oke, nanti kita teknisnya Ibu akan memberikan PowerPoint. Nanti kalian diskusi kecil, nanti dibagi menjadi 2 kelompok saja, 4-4. Nanti setelah itu kita presentasikan. Dan teman-teman nanti yang mau bertanya silahkan, beri masukan juga silahkan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Sambungannya.
Daulah Abbasiyah ini maju, pernah mengalami masa kemajuan dengan salah satunya berkat teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kira-kira anak-anak tahu nggak kerajaan Islam apa lagi yang bisa mempertahankan baik dari segi kekuasaan, politik dan wilayah itu? Belum. Berarti kita jawab ya dari materi yang diberikan. Pertama, mengapresiasi peradaban daripada Daulah Utsmani. Nah, awal berdirinya dari Daulah Utsmani ini didirikan oleh Utsman I atau biasa dikenal Utsman III, kan? Nah, kira-kira tuh Daulah Utsmani ini berkuasa selama 6 abad. 1 abad berapa tahun anak-anak? 100. Jadi kalau 6 abad berarti selama 600 tahun berkuasa dan menguasai 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, bahkan benua Afrika. Lanjut, Daulah Utsmani ini memiliki nenek moyang bernama suku Kai. Nah, suku Kai ini berhasil melarikan diri daripada penyerangan Genghis Khan yang dipimpin oleh Sulaiman. Kemudian, seperti yang kita tahu, Daulah Utsmani ini mengalami 4 kali pergantian ibu kota. Yang pertama adalah Sokot, Bursa, ketiga ada Adrianopel, yang ketiga yang terakhir yaitu Konstantinopel. Lanjut, awal berdirinya Daulah Utsmani ini itu bermula dari Utsman I. Utsman I ketika bangsa Mongol itu menyerang, kemudian digagalkan oleh Utsman. Nah, sepeninggalan Sultan Alauddin, Utsman itu mendeklarasikan diri bahwa dia adalah pemimpin daripada Daulah Utsmani. Nah, sifat beliau itu diantaranya yaitu pemberani, adil, bijaksana, dan dalam masa kepemimpinannya itu beliau bisa membuat pencapaian yaitu membangun Al-Ghazi. Al-Ghazi itu artinya apa anak-anak? Kesadaran dan memperluas daerah kekuasaan Byzantium maupun Burzadin. Lanjut kedua yaitu ada pemimpinan yang nama Orkan. Kita bisa lihat ya, itu Sultan Orkan Ghazi. Siapa dia? Siapa yang tahu? Bisa katakan? Orkan meneruskan posisi ayahnya Utsman. Jadi Orkan ini adalah anak dari Utsman I. Nah, dia menjadikan Busra itu menjadi ibu kota yang semula jadi Hizar dan mengangkat perdana menteri dan serta membentuk tentara untuk menggabungkan Turkmenistan, Misr, Skutari, dan Teluk Endemit. Lanjut, yang ketiga Daulah Murad I. Nah, sepeninggalan Orkan maka digantikan oleh putranya kedua yang bernama Murad I. Beliau ini memiliki sifat berani, mujahid, dermawan, rajin beribadah, sehingga dalam kekuasaannya itu dapat memperluas daerah Asia Kecil, Eropa hingga di Yunani. Lanjut ada Bayezid. Bayezid ini merupakan putra dari Murad. Jadi seperti biasa kekuasaan itu turun-menurun dari satu indukan ke anakan gitu ya. Nah, Bayezid ini anak dari Murad yang memiliki sifat pintar, baik, dan semangat dalam berjuang. Nah, dibuktikannya dalam 1 tahun itu dia berhasil menguasai Anatolia dan diberi gelar yaitu Yalbum. Arti Yalbum sendiri yaitu kilat. Nah, yang mana dengan kecerdasan Bayezid dapat membuat Paus. Paus itu pemimpin Katolik merasa cemas dan akhirnya dalam masa kepemimpinan Bayezid ini dia terdapat perang. Perangnya itu dinamakan Perang Salib I. Nah, kemudian dalam masa kebangkitan
setelah melawan Timur Lain yang perang salib satu itu. Nah, Daulah Utsmani ini mengalami kepecahan. Karena apa? Karena perebutan kekuasaan dari faktor internal. Nah, namun terdapat putra bungsu Bayazid ini yang bernama Muhammad I yang dapat menggabungkan atau mempersatukan kembali dan bangkit melampaui kejayaannya. Pertama ada Muhammad I. Nah, Muhammad I ini dia sangat pintar dalam hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu seperti membangun hubungan antara dengan Bizantium dengan Persia. Nah, tujuannya agar negara-negara lain itu tidak mengganggu daripada urusan dalam negeri Daulah Utsmani itu sendiri. Karena apa? Karena dalam negeri itu sedang proses menyatukan kembali, sebab perebutan kekuasaan yang sempat memanas sebelumnya. Kemudian ada Murad II. Sepeninggalan Muhammad maka digantikan oleh Murad II, yang mana beliau ini dapat memperluas ke Albania, Falak, dan Hungaria. Nah, pada masa ini juga kembali terjadi perang. Seperti yang kita tahu, terusan dari perang salib I ada perang salib II. Nah, namun berkat bantuan anak dari Murad ini, namanya siapa anak-anak? Muhammad Al-Fatih. Nah, berhasil merebut kemenangan. Lalu kekuasaan selanjutnya diteruskan oleh Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ini mempunyai arti, yaitu penakluk, sang penakluk. Ketika ia berumur 13 tahun, dia sudah mendapatkan mandat untuk memegang kekuasaannya. Masih kecil kan, 13 tahun. Nah, Al-Fatih ini mempunyai kepribadian yang bagus, seperti mahir dalam menyusun strategi perang, terus menguasai sains, matematika, bahkan 6 bahasa, dan dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti jujur, adil, dermawan yang sangat dibutuhkan dalam suatu kepemimpinan. Lanjut, ada usaha Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Yang pertama yaitu karena dia berpintar untuk berdiplomatik. Nah, dia membuat kesepakatan antara negara-negara tetangga seperti Indonesia, Turki, dan Rusia. Nah, lanjut ada membuat benteng Bosporus. Nah, benteng Bosporus ini tujuannya untuk apa? Untuk menutup akses daripada bantuan yang masuk ke Konstantinopel. Yang ketiga ada memutus orang untuk mata-matai bahwa ada kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh Konstantinopel. Nah, yang keempat yaitu memerintahkan para pasca atau saudara kandung Konstantinopel agar tidak usah mengirim bantuan. Nah, kemudian usaha-usaha itu dilakukan selama 9 bulan. Dan kemudian pencapaiannya menjadikan ibu kota Istanbul dan gereja-gereja Sofia itu menjadi tupoksi yang sangat baik. Kemudian ada Bayazid II, kawan pemimpin yang sangat lemah, dan banyak terjadi kekacauan politik, bahkan perselisihan di masa kepemimpinannya. Kemudian diserahkan kepada Salim II. Nah, Salim II sendiri ini merupakan khalifah yang sangat dihormati. Dia giat, dia bekerja keras, namun dalam masa kepemimpinannya ini hanya terjadi sekat saja. Kemudian puncaknya itu pada masa Sulaiman Al-Haruni atau biasa disebut Sulaiman. Lanjut ke Sulaiman. Nah, Sulaiman ini merupakan legislator yang sangat ulung, di mana beliau mendapatkan julukan Al-Haruni, Magnificent, atau membuat undang-undang. Beliau ini handal dalam membuat undang-undang, baik hukum, tata negara, dan sebagainya. Nah, pencapaian beliau ini terdiri dari masjid, madrasah,
adalah Sulaiman. Lanjut, ada fakta kemunduran Dawla Utsmani. Nah, setelah meninggal Sulaiman, banyak sekali polemik dalam Dawla Utsmani itu sendiri. Nah, karena apa? Wilayah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, bahkan ekonomi itu sangat tidak stabil dalam Dawla Utsmani itu sendiri. Yang pertama ada Sultan Salim, merupakan anak Sulaiman, dan dia pun memiliki karakter yang kurang baik, sehingga boros dan masa peperangan ini mereka tidak bisa membayar. Dan masa ini peperangan ini menyebabkan kekalahan dalam proses perang Kristen. Dan kedua ada Sultan Murat III, setinggal Sultan Salim sebagai ayah. Murat II naik tahta dan di usia 13 tahun dapat menuntut Tunisia, Bosnia. Dikarenakan memiliki sifat yang kurang baik, dalam kekuasaannya dia terjadi pemberontakan dan ketidakmampuan untuk membayar para tentara perang. Lanjut ada Sultan Muhammad III, menggantikan Murat II setelah perebutan kekuasaan, di mana di masa ini banyak juga terjadi perebutan kekuasaan. Kekuasaannya juga singkat, beliau meninggal karena serangan jantung. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ahmed. Sultan Ahmed ini melanjutkan Sultan Muhammad III, di mana pada usia 13 tahun dan meninggal pada 28 tahun. Kemudian ada Sultan Mustafa I. Setelah Ahmed meninggal, maka kepemimpinan diteruskan oleh Mustafa I. Mustafa I sendiri itu merupakan adik tertua dari Sultan Mustafa I yang memiliki sifat labil, kemudian diturunkan paksa diganti oleh Sultan Utsman. Ini Salim. Lanjut, ada masa peruntuhan Dawla Utsmani. Faktor kemunduran yakni dilanda krisis di bidang ekonomi seperti yang dibicarakan tadi ya, ekonomi, politik, perebutan kekuasaan, militer, itu semua menjadi penyebab faktor keruntuhan daripada Dawla Utsmani ini. Nah, sehingga keteladanan yang dapat kita ambil yaitu pertama yaitu semangat bekerja keras, di mana pemimpin itu dibutuhkan semangat bekerja keras, tidak mudah putus asa, sehingga dengan bekerja keras dia dapat menetapkan sistem hukum dari pemerintahan atau kekuasaan yang sedang ia jalankan. Kemudian memperkuat kedaulatan militer, membangun ekonomi bangsa, dan keteladanan yang lain yang dapat diambil yaitu dapat menjalin toleransi agama, dibuktikan dengan hubungan diplomatik yang dibangun oleh para pemimpin yang mengalami masa kejayaan dan masa dirinya. Kemudian membangun, meningkatkan sains dan teknologi, membangun dan menghargai bahasa dan budaya, dan terakhir yaitu membangun dan menghargai juga arsitektur yang ada. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak, ya ada. Baik, kita buka diskusi langsung ya. Nanti ibu kasihkan kasihkan kertas, silahkan membentuk dua kelompok dulu. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok satu ya. Oke. Videonya. Jadi pertanyaan hari ini apa saja? Untuk kelompok satu ya. Untuk kelompok satu itu siapa saja tokoh yang berperan dalam Dawla Utsmani ini, baik dari masa berdirinya, masa kebangkitan, bahkan masa kemunduran. Paham? Nah, untuk kelompok dua silahkan mencari faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran dan kemajuan daripada Dawla Utsmani. Ibu kasih waktu 10 menit. Maka cukup ya. Silahkan ngobrol.
Baik, sampai mana? Satu lagi Bu. Oh iya. Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Silakan tempat duduknya. Sudah? Ya. Baik, silakan teman salah satu untuk maju. Nomor satu, kelompok dua dulu. Nomor 2 dulu. Oh iya. Namanya siapa ya? Namanya Sela Bu. Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami kelompok 2, Yaitu faktor kejayaan dan faktor kemunduran pada zaman Utsmani. Nah, untuk faktor kejayaannya itu pemimpin adil dan bekerja keras. Terus yang kedua, dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, persatuan umat dan semangat jihad. Lalu selanjutnya faktor kemundurannya kita cantumin 2 di sini. Yang pertama yaitu konflik internal dan rebutan kekuasaan. Yang kedua yaitu kemunduran ekonomi dan teknologi. dari itu tadi ditambahkan ya, perebutan kekuasaan yang terjadi itu setelah Daulah Utsmani itu mengalami kejayaan, ya kan? Banyak dilakukan oleh keluarga dari Mbah Yazid. Oke. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu. Saya Anika, saya di sini perwakilan kelompok. Di sini menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pemimpin Daulah Utsmani. Yang pertama itu ada Osman, yang kedua ada Orkan, yang ketiga ada Murad. Nah, masa kejayaannya ada Muhammad I, Murad II, Muhammad II Al-Fatih, Bayezid II, Salim II, dan Sulaiman Al-Qurni. Terus masa kemundurannya itu ada Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad II, Sultan Ahmed, dan Sultan Mustafa I. Sudah Bu. Kira-kira teman-teman ada yang kurang nggak di penjelasan dari kelompok satu? Iya. Apa Bu? Ya. Tadi kan waktu berdirinya ada Utsman I, yang kedua ada Orhan, yang ketiga ada Murad, yang keempat ada Bayezid. Nah, di kelompok satu ini belum ada Bayezid ya. Bayezid itu siapa? Anaknya daripada Murad. Oke. Gak apa-apa, namanya proses belajar itu gak selalu melulu harus benar. Silakan duduk, beri tepuk tangannya. Baik. Rasa waktunya sudah selesai untuk jam belajar dari Ibu. Kita mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapa yang mau bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwa kepemimpinan itu dibutuhkan semangat bekerja keras, semangat pantang menyerah, dan semangat
pada sifat-sifat terpuji, baik seperti dermawan, terus jujur, bahkan bijaksana, adil dalam memimpin suatu kepemimpinan. Karena apa? Pemimpin itu tidak mudah, ya kan? Pemimpin itu tidak mudah. Maka diperlukan pemimpin yang benar-benar bagus. Agar apa? Ya karena bisa mempertahankan kekuasaan daripada suatu pengurusan. Semoga apa yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tes formatifnya silahkan mengerjakan PR buku paket halaman 100. Ibu tulis, besok pertemuan selanjutnya bakal Ibu minta ya. Nah, Ibu ada kuis sedikit. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Nah, dibaca. Adika. Waktu di novel setelah melakukan buku